Hai teman-teman, selamat malam. Oke, tanggal 11 Agustus 2021. Oke, halo teman-teman semuanya. Kirim FPB. Semangat juga. Oke. Kita tunggu beberapa saat ya. Halo teman-teman Sobat FPB dimanapun kalian berada, selamat malam semuanya. Nah seperti biasa, sharing ilmu bareng FPB kembali hadir untuk menemani malam apa ya? Malam Kamis teman-teman semuanya. Jadi udah beberapa episode kemarin kalau kita mendengarkan sharing-sharing dari narasumber kita yang pastinya berbeda, bagaimana pengalaman kuliah merantau, ada juga yang perjuangan mendapatkan beasiswa. Dan kalau teman-teman ingat nih, kemarin kita sharing bersama narasumber kita dari program studi pendidikan guru sekolah dasar yang saat ini sedang mengikuti program kampus mengajar. Nah, program tersebut yang diadakan oleh pemerintah. Dan kalau teman-teman bisa flashback sedikit nih, kemarin itu banyak sekali ya perjuangan narasumber kita di masa pandemi ini yang masih tetap semangat, terus terpanggil untuk melayani juga nih. Ini salah satu hal yang positif juga, berani untuk mencoba nih teman-teman. Dan gak hanya narasumber yang kemarin saja, hari ini kita juga akan kedatangan narasumber yang gak kalah serunya, gak kalah inspiratifnya, karena kita akan terus berbagi pengalaman bersama teman-teman semua Sobat FPB. Nah teman-teman, kalau misalkan kita sudah kedatangan teman-teman dari program studi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan keagamaan Katolik, dan kemarin pendidikan guru sekolah dasar nih, hari ini kita akan kedatangan narasumber kita dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2020. Nah, bagaimana kisah perjuangan kuliahnya di masa pandemi ini, lalu kisah-kisah inspiratif lainnya, biar kita langsung sharingkan secara bersama-sama ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya aku aja yang menceritakan narasumber kita, tapi aku mau undang narasumber kita langsung pada malam hari ini supaya kita bisa berbagi sharing dan berbagi pengalaman. Oke, sebentar ya. Ya, aku udah undang narasumber kita pada malam hari ini. Tinggal kita menunggu supaya narasumber kita bisa segera join. Halo, selamat Halo, halo. malam. Selamat Malam ya? malam ya kayaknya. Siang, Iya sore, udah. sore, sore, sore. Oke. Oke. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Sehat-sehat aja?
Puji Tuhan udah nggak kena COVID lagi. Udah Oke, berarti sehat kemarin ya. sempet terpapar COVID ya? Sempat terpapar COVID ya. Itu cukup apa ya, mengganggu sih sebenarnya sih, kayak mengganggu apa namanya, em, aktivitas. Tapi Oke. sekarang udah sembuh dan akhirnya ya udah berjalan lancar lagi. Oke, puji Tuhan udah sembuh, sudah dinyatakan negatif, sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Berapa lama Andro kena COVID kemarin? Akhir Juni itu tanggal 20-an, ya Oh, sekitar kayaknya 2 mingguan lah itu. sekitar 2 minggu terpapar Hmm. COVID. Oke, tapi sekarang Iya, sudah dinyatakan negatif, udah kelihatan segar banget ya pada malam hari ini. Halo betul sekali. Anissa, halo Kak Agnes, dan teman-teman semuanya yang hari ini. Nah, kita hari ini kan kedatangan narasumber dari program studi bimbingan dan konseling. Nah, mungkin biar nggak aku yang kenalin diri kamu gitu, jadi kamu aja deh yang kenalin diri kamu secara Oke, langsung, silahkan. boleh. Sabi. Oke, perkenalkan, enaknya apa nih ngomongnya? Aku, saya, gue, atau gimana? Bebas ya, bebas, gak apa-apa Bebas, ya terserah. udah deh. Aku aja deh ya, Oke, biar lebih enak ya. oke, Oke, oke. perkenalkan nama aku Mario Andronikus Elias, biasa dipanggil Andro, dan aku merupakan gimana kayak Andro ini merupakan BK angkatan 2020. Pas banget lagi pandemi COVID. Yap. Oke, Wah, mahasiswa jangan gini. BK angkatan 2020. Halo kakak Isarea, apa kabar teman-teman semuanya? Halo, Giana Nathanael. Oke, Andro mahasiswa program studi BK angkatan 2020. Tadi yang udah Andro bilang nih teman-teman, kalau misalkan pas banget di masa pandemi. Nah, pas banget nih karena Andro udah bilang dari awal pas banget sama masa pandemi ini. Penasaran nih ya, karena kan dari awal masuk kuliah ternyata udah pandemi. Jadi nggak sempat ikut pengenalan kampus di kampus gitu ya. Nggak bisa ketemu teman-teman tiap hari gitu. Nah, boleh dong diceritain pengalaman Andro selama kuliah nih kan udah mau semester 3 ya. Udah mau Betul. semester 3 dari awal sampai sekarang nih masih online terus nih. Gimana nih pengalaman kuliahnya? Kalau pengalaman kuliah ya, bisa dibilang agak sedikit banyak perubahan sih, perubahan baru ya, dan memang harus butuh adaptasi yang cukup lama. Kalau diri dari diri aku sendiri, lama banget. Karena nggak jujur selama semester 1 dan semester 2 itu nggak pernah yang namanya ke tempat kuliah. Pernah cuma sekali doang, itu pun ngambil jaket almet. Itu Oh, memang apa ya, cukup agak sedikit lumayan stres sih sebenarnya. Agak oke. stres banget. Betul banget, agak stres banget tuh. Karena kalau aku kan tipenya ini apa ya, tipenya kalau ada banyak orang rame gitu loh. Kalau di rumah tuh kayaknya agak sedikit gimana ya, jadi kayak males ya kan, males, nggak ada siapa-siapa kan di rumah, cuman orang tua doang. Itu agak sedikit apa ya, jadi lama kelamaan jadi mulai sedikit stres sih dengan seringnya di rumah. Bener, seringnya di rumah agak agak stres banget jujur. Dan sekarang kan kuliahnya online, jadi ada beberapa pembelajaran yang menurut aku sendiri ya itu enak banget kalau di offline ketemu langsung, tapi dijadiin online ya rasanya tuh kayak gimana ya, susah banget sih, susah banget. Apalagi kayak contoh mungkin semester 2 ini kan aku dapetnya apa ya, statistika dan responsi. Itu kan gak mungkin online kan seharusnya, tapi ditaruhnya di online. Jadinya agak sedikit apa ya, terhambat sih sebenarnya. Oke, dari awal udah semuanya serba online, aktivitas online, kuliah online. Tadi juga beradaptasinya juga cukup lama ya, karena kan 3 tahun di SMA itu sekolahnya offline langsung ketemu teman-teman, bapak ibu guru. Lalu pindah haluan ke tingkat yang lebih tinggi, perguruan tinggi.
tapi akhirnya harus semuanya serba online gitu. Agak susah ya beradaptasinya, begitu pula dengan mata kuliah yang harusnya bisa mudah dipelajari dalam offline, tapi secara online ini banyak hambatan, banyak kendalanya. Kayak tadi Android juga udah cerita kalau salah satu hambatannya itu di mata kuliah statistik dan responsi. Nah, cara Andro sendiri nih untuk mengatasi kendala itu apa sih, Andro? Cara untuk mengatasi kendala ya, yang pasti pembelajaran pas satu offline, apalagi pas satu di SMA ya, itu cukup berbeda banget nih sama yang udah online. Terus pembelajaran yang bisa dibilang cukup awam buat diri aku sih sebenarnya, kayak statistik gitu. Kalau dulu kan mungkin kita mungkin ya, bukan aku udah, mungkin Kak Ula juga sih, mungkin ngerjain tugas atau belajar tuh SKS kan ya dulu. Biasanya kan SKS Biasa di nih, SMA anak muda ya. muda gitu. Kalau nggak SKS tuh nggak afdol kan gitu kan. Setelah masuk SMA kan gue. Setelah masuk kuliah ini, hal tersebut tuh jika apa ya, dibiarkan SKS gitu, itu sebenarnya apa ya, memberikan dampak buruk sih, terutama terhadap diri aku sendiri sih. Pernah SKS juga pas satu kuliah, itu juga cukup apa ya, cukup melelahkan ternyata. Apalagi SKS-nya itu pembelajaran statistik gitu kan. Itu kan apa Oh, ya, wah itu cukup berat banget buat diri aku sih. Kayak ini kan buat besok misalnya, ini buat besok jam 9 dikumpulin. Tapi kita baru kerjain tuh misalnya jam 12 malam, jam 12 paginya gitu, jam 1 paginya kan. Itu kan agak apa ya, agak cukup keteteran kan. Untuk hal tersebut sih biasanya sekarang nih aku udah mulai kayak kasih kasih jadwal nih, kasih kasih jadwal kayak, oh dan misalnya tanggal segini, misalnya 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya setidaknya udah dikerjain selesai. Atau misalnya kalau aku sih pernah juga kayak hari ini dapat tugas, hari ini langsung dikerjain biar nanti pas di hari pengumpulan itu nggak perlu ribet-ribet lagi sih, kayak gitu kak. oke, Mm-mm. berarti perubahannya cukup luar biasa ya. Yang dulunya masih suka SKS, akhirnya Hmm. masuk dunia perkuliahan juga sempat ikut SKS, tapi malah keteteran jatuhnya. Jadi nggak bisa mengatur diri sendiri, dan akhirnya sekarang juga udah mulai bisa mengatur waktu, mengatur diri, udah di jadwal-jadwal ini, tugasnya kapan, dikerjakannya juga kapan. Berarti perubahannya juga dibilang cepat ya, dari SMA sekarang udah mau semester 3, yang tadinya SKS-an benar-benar Iya. sistem kebut semalam, tapi sekarang udah bisa jauh-jauh hari dikerjain. Oke. Nah, Andro, kalau Andro sendiri pilih bimbingan konseling, pilih prodi BK itu kenapa sih? Hmm. Karena apa ya? Aduh, kenapa tuh? Aduh, cukup nih. Karena bisa dibilang apa ya kalau itu ya? Kalau bahasa Inggrisnya mungkin kecemplung. Bahasa Inggrisnya kecemplung ya. Oke. Sebenarnya jujur sih kan, dulu pas waktu di SMA aku sih bingung sih kak, jujur kak, aku bingung nih. Aku ntar kalau udah kelas 2, aku kelas 1 kelas 2 itu aku bingung nih ntar kuliah aku mau ambil jurusan apa, jurusan ekonomi, jurusan apa namanya sih, em, apa psikologi atau apa itu terakhir aku kuliah. Administrasi, aku agak bingung tuh antara tiga itu kan, aku agak bingung. Bingungnya bukan karena akunya itu ya kayak, karena akunya apa ya dibilang ya, nggak nggak tahu apa nih sih yang bisa dibilang, karena aku nggak ini ya, karena aku nggak paham sama ini ya, nggak paham sama masa depan. Tapi aku bingungnya tuh karena tiga matkul ini aku lumayan suka kayak ekonomi. Aku nih suka di bagian akuntansinya, terus kayak di mana di psikologi karena kan ada pembelajaran sosiologi dulu SMA kan ya. Itu Iya, biasanya sering betul. bagus tuh nilai tuh di sosiologi. Sering Oke. bagus sih. Terus kalau di administrasi karena apa ya? Karena temen sih. Temen tuh punya orang tua. Karena dia masuk, atau orang tuanya masuk administrasi, orang kaya kan gitu kan. Wes lumayan kan. Oke.
ya kan kayak gitu. Tapi di selama selama berlangsungnya dari dulu kelas 2 kelas 3 ya itu setahun kayak setahun lebih ya, setahun lebih itu aku bingung nih. Aku mau ngapain gitu ntar supaya kedepannya supaya nanti aku nggak mau menyesal hitungannya. Aku mau menyesal masuk tiap keputusan aku kan. Ya akhirnya aku berpikir nih, apakah aku pengen jadi dosen aja kali ya, dosen tapi dosen apa gitu kan. Ya udah akhirnya setelah apa namanya setelah lihat-lihat gitu apa sih kayak pencarian karir lah untuk kedepannya, akhirnya mulai nih aku pilih kayaknya nih psikologi deh, psikologi aja. Tapi aku bingung nih psikologi nih ngapain aja sih, nah, karena kan yang aku tahu kalau psikologi itu nanti pas satu apa ya jenjang karir itu banyak banget kan, banyak banget. Jadi sebenarnya kita bisa milih, tapi kalau aku tuh semakin banyak apa ya semakin banyak pilihan aku semakin bingung gitu orangnya. Iya Oke. karena kan kalau di psikologi itu bisa jadi apa sih namanya bisa jadi HRD Jadi atau HRD. bisa jadi apa lagi sih kak. Aku lupa nih kan HRD terus apalagi ya tuh ya Jadi psikiater kayak juga bisa. psikiater, iya. Psikolog Oh, itu kan anak. psikolog anak banyak banget kan itu kan cukup banyak. Ya akhirnya aku jujur aku tes juga di mana, tes di apa sih ini namanya ya SBM SBMPTN ya. SBMPTN. Oh iya, tes yang Ya tertulis ya berarti. tertulis ya, dan itu kan ternyata COVID ya, itu lagi COVID Oh iya, akhirnya betul betul. sistem pun dirubah sama dia sama si Oke. sistemnya dirubah. Jadinya kan awalnya kan Februari ya, Januari Februari. Jadi diundur sampai Juni Julian kan. Itu ya memakan waktu. Nah, di situ apa ya? Saya sering banget tuh, Kak. Aku sih sering stres, sering tertekan gitu kan jujur. Karena banyaknya tuntutan, salah satunya SBMPTN tuh kan ngebuat em, aku juga ikut pusing. Nah, di situ orang tua juga akhirnya kayak apa ya, ngasih opsi terakhir di Atma ambilnya di BK. Heeh, suruh ambil di BK karena kenapa saya nggak bisa aku nggak ambil psikologi karena kebetulan di apa namanya semua duit itu diserahkan untuk ke apa namanya universitas negeri kan, ya buat universitas negeri gitu. Terus em, akhirnya tes nggak lolos kan, nggak lolos. Akhirnya ya udah aku masuk ke BK. Jujur pas satu awal-awal masih apa ya dibilang agak buta sih masalah BK jujur. Mungkin aku cuma tahu kalau BK itu hampir sama kayak psikologi, tapi dia cuma di pendidikan doang, kan di pendidikan doang. Dan selama yang aku lihat nih kalau BK ini cuman kayak ngukum apa namanya kayak ngasih hukuman ke anak, sama aku di SD, SMP, SMA kan Oh iya betul. itu kayak ya masa sih gue dalam hati ada mata aku ya masa sih aku masuk BK kan maksudnya aneh aja gitu. Yang lain kan teman-teman kan masuk apa sih namanya masuk kayak ekonomi terus kayak masuk kayak Oke. akuntansi ya gitu gila-gila deh masuk universitas negeri kan. Itu cukup membuat aku apa ya agak udah stres ditimpa lagi gitu kan, jadi wah depresi Oh, parah sih jujur sih itu pas kejadian itu. Akhirnya apa ya selama berjalannya waktu setelah mengikuti BK ikutin BK gitu kan, akhirnya aku juga tersadarkan bahwa bisa dibilang oke, tersadar tersadarkan. bahwa aku ini masuk BK ini karena bukan karena pilihan, tapi karena kebutuhan. Jadi bisa dibilang aku cukup bersyukur sih masuk ke BK ini karena ternyata yang aku dapatkan di sini ternyata apa ya memberikan dampak positif ke diri aku sih kak, terutama kayak bagaimana sih mengelola emosi, bagaimana kita apa menjadi pendengar yang baik, terus bagaimana mengcoding stres gitu kan, kayak gitu-gitu kak. Itu apa ya dari pembelajaran-pembelajaran yang aku dapatkan tuh di dalam BK ini nih, kayak apa ya kayak pembelajaran psikososial,
kayak pengantar pendidikan, dasar-dasar BK, terus etika profesi pendidik, psikososial, teori pendekatan konseling, itu yang aku dapatkan itu ternyata memberikan dampak yang baik bagi diri aku untuk selanjutnya. Kayak gitu sih, Kak. Baik, berarti cukup panjang perjalanan untuk kuliah di BK yang awalnya itu mungkin nggak ada pikiran ya untuk masuk BK, tapi ya masih ada yang mungkin sedikit sejalan dengan dunia BK di dunia psikologi, masih ada minat, tapi dengan segala berbagai macam pertimbangan orang tua, keluarga, dan diri sendiri, akhirnya memutuskan untuk masuk di bimbingan dan konseling. Nah, masuk bimbingan konseling juga kan banyak ya hal-hal yang mungkin tadi Andro bilang juga, yang mungkin awalnya kenalnya jadi guru BK, yang hukum anak-anak, tapi ternyata tidak, banyak sekali hal-hal yang dipelajari, termasuknya tadi salah satunya adalah mengolah emosi sendiri gitu. Jadi nggak nyesel ya, masuk BK nggak nyesel ya. Enggak nyesel Nggak dong. nyesel. Jadi kalau video ini nanti dilihat Bapak Ibu dosen, jadi nggak malu ya, karena memang akhirnya bangga masuk bimbingan Iya, konseling gitu ya. betul. Nah, Oke, nanti biar nanti dilihat sama Bapak Ibu dosen nih, Bapak Ibu, kalau misalkan Andro nih sama sekali nggak nyesel dan sekarang potensinya semakin meningkat, nilainya bagus-bagus kan Andro? ah, ya, Nilainya bagus gimana dong. ya? Ya, puji Tuhan sih. Puji Tuhan Ada nilainya lah bagus. yang lebih bagus kan. Ya setidaknya, ya bukan setidaknya, harus bagus lah ya, buktikan kalau misalkan guru BK itu bukan orang yang ngehukumin siswa terus gitu ya, karena bisa Ya, jadi konselor, bisa jadi hal yang lain gitu. Oke, betul. nah, masuk bimbingan konseling, masuk dunia konseling, terus juga berbau juga dengan dunia psikologi, pendidikan, mungkin nggak tidak terbayang dalam benak Andro saat itu gitu. Nah, selama kuliah udah mau semester ketiga, ada nggak sih kekhawatirannya gitu sampai detik ini? Kekhawatiran cukup banyak sebenarnya sih, Kak. Banyak banget ya. Oke, gimana tuh kekhawatiran selama kuliah di BK tuh apa gitu? Kalau di list tuh mungkin dari sini, dari mana ya? Dari Jakarta sampai Depok kali ya. Oh, jauh Ya, banget ya Jakarta sampai jauh Depok banget. ya. Iya, betul. Kalau aku sih yang mungkin nih yang aku rasakan itu ya kekhawatiran kuliah pertama. Ya pasti dong ya kuliah dong. Itu Oke. kuliah betul betul. Kayak pertemanan pertama kan, pertama pertemanan. Kita kan nggak pernah ketemu langsung ya kayak. Sebenarnya kita nggak ketemu Oh langsung. ya. Kita interaksi online aja. Itu apa ya? Memberikan suasana yang cukup buat aku sih nggak terlalu enak sih karena kita nggak bisa bonding kan, kita nggak bisa bonding dengan teman kita nggak bisa bonding sama dosen kita sendiri. Jujur pas waktu pertama kali ketemu tuh sama teman-teman yang ketika ambil-ambil itu agak sedikit apa ya, panik, gengsi, nggak percaya diri mungkin gitu. Oke, oke, oke. Karena kita nggak tahu nih maksudnya di teman kita rupanya gimana nih kan kita cuma lihat di kamera doang. Kalau yang nggak pernah apa namanya kayak yang nggak pernah buka kamera kita nggak tahu nih mukanya gimana kan. Eh, gitu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua adalah eh, matkul-matkul sebenarnya sih kak. Matkul-matkul itu mata kuliah itu jujur kalau apa ya selama pembelajaran yang aku ikutin dari setiap berbagai mata kuliah, aku tuh agak khawatir takutnya apa yang aku pelajarin selama ini buyar Oh, ketika apa namanya ke ketika nanti kita ketemu langsung gitu kak karena kan mungkin kita kita juga kita kan pasti pas suatu pembelajaran online ini pasti banyak banget godaan ya kan dimana kita masih nggak mungkin selalu fokus berapa jam ya biasanya kalau satu itu ya dua SKS ya. Satu 1 jam berarti 40 menit. 1 jam 40 menit kan kita nggak mungkin kayak dia terus kan gitu kan kita pasti kita bakal apa ya pasti bakal kehilangan fokus kita sendiri kan itu jujur sih kalau buat diri aku sih itu apa ya cukup menghambat diri kita kalau seandainya kita tuh begini terus agak cukup menghambat. Mm-mm. Dan yang ketiga adalah masa depan karena jika apa jika kita begini terus
aku sih khawatiran nanti aku ke depan bagaimana ya kayak gitu. Karena kan online terus, apakah BK akan dibutuhkan apa namanya SPD ini nih, SPD ini apakah dibutuhkan salah satu setelah kuliah nanti? Itu mungkin yang kekhawatiran yang aku rasakan sih Kak. Hmm. Ada tiga kekhawatiran terbesar berarti ya. Tadi pertama ada pertemanan, terus yang terakhir itu masa depan kamu ya. Karena ini hal-hal yang apa ya, wajar sih ya, sebenarnya wajar untuk dipersiapkan untuk kedepannya nanti. Yang tadi pertemanan kita nggak tahu mukanya kayak gimana. Terus kalau misalkan yang terakhir itu juga susah untuk mengatur segalanya gitu kan. Nah, kalau ngomongin pertemanan selama masa kuliah Andro nih, kan Andro tadi bilang ketemunya itu cuman pas ngambil alma mater. Hmm. Berarti hanya satu kali ketemu sama teman secara langsung ya? Benar nggak tuh? Betul, betul. Oke, udah 1 tahun ketemu sama temen satu kali. Jadi ya 1 tahun sekali lah ya ketemunya gitu. Udah Iya satu betul. tahun, cuma satu kali, kan itu salah satu kekhawatiran ya, pertemanannya juga takutnya tidak bisa terjalin. Gimana Hmm. sih cara Andro jalin komunikasi sama teman-teman gitu di masa pandemi ini yang mungkin cuma lewat Teams kalau kelas atau mungkin ada nongkrong di tim sebelah gitu. Itu gimana sih jalin komunikasinya? Kalau aku ya, jadi kalau aku nih biasanya mencari solusi. Nah, mencari solusi bagaimana sih ini cara apa namanya cara supaya aku tetap ngebonding sama teman-teman aku. Nah, di sini di dalam pelajaran BK ini ternyata ada nih salah satu pembelajaran yang bisa dibilang itu merupakan dasar BK. Salah satunya tuh teori pendekatan konseling. Nah, di dalam teori pendekatan konseling itu ada nih namanya tekniknya SFBT, Social Focus Therapy. Jadi di situ kita ini sebagai konselor itu harus mencari solusi nih atas masalah yang dihadapi konseli. Nah, di sini begitupun juga dengan kasus saya. Nah, ini kan saya tahu nih kalau jika hal ini dibiarkan, kalau misalnya kita cuma temu sekali doang terus kita nggak ada komunikasi, ini kan pasti akan memberikan hal yang buruk kan terhadap bonding kita sama teman-teman kita. Nah, di situ akhirnya kita cari solusi nih, bagaimana sih caranya? Nah, caranya adalah kalau saya sih, saya sering nih kayak ngajak teman-teman untuk apa sih apa online kayak ngobrol-ngobrol di Jimmy, terus kemudian saya juga ikut apa sih nah ikut organisasi terutama kan kemarin kan aku ikut HMPS ya aku baru ikut HMPS. Nah di situ ketika misal teman ada ketemuan atau ketemuan via Gmeet gitu kan aku selalu ikut. Nah aku selalu melakukan hal ini karena supaya nanti diri aku ntar bakal lebih gampang untuk berkomunikasi dengan teman-teman lainnya sih kayak gitu sih kak kalau aku. Berarti udah menerapkan apa yang sudah Andro pelajari selama di BK tadi, menerapkan teknik dari SFBT. Itu kan salah satu teknik yang bagian dari mata kuliah teori dan pendekatan konseling ini. Aku baru ini udah lupa gitu kan. Dari teori pendekatan konseling atau TPK. Aduh, maaf ya Bapak Raksel, maafin saya dulu karena aku dosennya Pak Raksel nih. Nah, ngomongin teori pendekatan konseling nih, Andro. Teori pendekatan konseling itu kan banyak banget ya teori-teorinya ya, banyak banget sampai kalau kita sebutin panjang kali kita jelasin di sini nih. Lupa. Nah, iya udah lupa panjang gitu ya, kita harus buka buku lagi. Nah, itu kan lebih enak kalau semisalkan belajarnya secara langsung gitu kan, bisa diskusi atau kita bisa terapin praktek kan ada teknik kursi kosong itu kan pakai 2 kursi gitu kan kita bisa dipraktekin secara langsung di depan kelas misalkan seperti itu atau kita bisa sharing nonton video sama-sama teman-teman satu kelas seperti itu. Nah sekarang kan pandemi nih, pandemi under online kuliahnya belajar dari awal udah mulai belajar dasar-dasar konseling, teknik-teknik konseling.
Nah, itu pelajarannya seperti apa sih, Andro, gitu? Karena kan, aduh, aku nggak ngebayangin gitu ya, harus depan laptop, kita bener, apakah hanya teori-teori sajakah yang terus Andro hafalkan, atau ada Mhm. cara-cara lain sih belajar dasar-dasar konseling di masa pandemi ini? Kalau yang aku dapatkan ya kan di dari semester 1 dan semester 2 kayak belajar TPK, terus kayak belajar dasar-dasar BK, terus dan sebagainya. Itu kebanyakan sih Kak kita belajarnya kayak teori. Kita lebih ke teori, kita fokusin ke teori banget sih. Dosen-dosennya memang memfokuskan pembelajaran yang kita untuk apa namanya untuk angkatan kita ini lebih condong ke teori. Karena mungkin mereka di semester 1 dan semester 2 ini mereka tuh pengen banget nih kayaknya supaya kita tuh apa ya pakem di bagian teorinya. Adapun juga pembelajaran sama di dalam BK itu mereka biasanya ngadain kayak presentasi, terus kayak kalau kayak apa namanya kalau untuk praktek-praktek sih jujur masih belum ya praktek-praktek belum. Adapun itu juga pas waktu kuliah UAS kemarin tuh yang pas satu aku apa namanya aku ngomongin teknik SFBT itu tuh kan, nah, itu cuman itu doang sih yang baru aku apa namanya baru aku dapatkan baru sekedar teori-teori aja. Baik, berarti memang pada dasarnya basicnya tuh ya memang dari dasar-dasarnya dulu ya, teorinya dulu seperti apa, tapi tidak menutup kemungkinan yang dipelajarin nggak hanya tulisan aja, tapi juga ada presentasi, tanya jawab, dan UAS kemarin kalau nggak salah teman-teman BK20 tuh bikin live ya kalau nggak salah ya, dan itu Hmm. salah satu metode pembelajaran yang nggak terus melulu melihat tulisan, dan itu kan agak membosankan ya, apalagi pandemi gini bosen banget nih kita ngeliatin layar laptop, layar handphone gitu sambil ngafalin teori. Tapi ternyata walaupun masih basicnya itu belajar teori, udah mulai diaplikasikan dengan cara-cara yang tidak membosankan gitu ya, Andro. Betul banget. Oke. Nah, kalau misalnya cara Andro sendiri nih belajar dasar-dasar konseling, basic-basicnya konseling itu seperti apa, teorinya di masa pandemi ini punya cara-cara tersendiri nggak sih supaya bisa inget nih kalau ini teorinya siapa, kalau ini tuh ternyata teknik konseling yang seperti apa. Ada nggak sih cara-cara tersendiri supaya bisa apa ya menghafal dasar-dasar teori dari BK itu sendiri? Nah, kalau aku sih ya, kalau aku tuh biasa sering banget Kak buat kayak rangkuman-rangkuman, terutama kayak dasar-dasar BK, terus kayak teori pendekatan konseling, pokoknya yang berbau-berbau dengan konseling. Karena kan kalau menurut aku sih cukup menarik sih pembelajarannya kan, cukup menarik banget. Heeh. Jadi aku tuh soal buat rangkuman, misalnya ada rangkuman mengenai asas-asas BK nya apa aja sih, aku rangkum di Word, terus ntar aku apa namanya, aku pisah-pisahin supaya aku tuh lebih paham. Terus kayak rangkuman-rangkuman misalnya teori siapa nih, misalnya kalau teorinya reality terapi misalnya, mungkin ntar aku biasanya akan taruh di rangkum aku buat di Word, nanti aku simpen, ntar aku simpen lagi, kayak gitu-gitu sih Kak, supaya kalau aku untuk paham ya. Kalau yang kedua biasanya aku sering buat catatan, aku tuh biasanya kalau buat catatan tuh kayak apa ya, biasanya aku buat kayak alfabet gitu, lebih pahamnya. Kalau kayak buat alfabet misalnya, kalau yang namanya, kalau yang em, teori kognitif misalnya, siapa nih penemunya, nanti aku kasih misalnya alfabetnya misal P, atau misal aku kalau teori REBT misal penemu siapa aku kasih misalnya A, itu nanti aku kasih alfabet gitu supaya aku tuh paham nanti dia ngapain apa aja sih teori-teorinya di dalamnya, kayak gitu sih Kak kalau aku sih. Mm-mm. Oke, jadi punya cara tersendiri supaya menghafal materi perkuliahan buat rangkuman. Terus tadi ada metode pakai alfabet ya, itu cukup menarik ya Ya, karena kayaknya aku baru pertama kali dengar ada orang yang membuat catatan pribadi menggunakan alfabet. Itu tuh cukup menarik ya karena biasanya orang kan hanya baca catatan rangkuman sendiri, tapi Andro ini punya cara sendiri teman-teman menggunakan alfabet gitu. Itu lebih memudahkan Andro berarti ya? betul, memudahkan banget sih. Oke.
lanjut deh. Kalau sekarang nih kuliah kan pasti di rumah aja ya, entah itu di Hmm, kamar deket kasur gitu ya, atau mungkin di ruang tamu gitu. Biasa kan mahasiswa, aduh capek dikit sambil rebahan gitu. Nah, betul. kalau lingkungan selama perkuliahan ya, maksudnya lingkungan rumah ya, karena online, jadi mungkin ada gangguan aja, misalkan orang tua lagi masak, atau misalkan lagi nyapu, lagi ngepel gitu. Hmm. Lingkungan tempat tinggal kamu sendiri nih, entah di dalam atau di luar rumah, tetangga Hmm. gitu ya, mendukung kamu untuk belajar online gak sih, Andro? Sangat mendukung, kecuali sinyal. Sinyal nggak pernah mendukung. Oke, jadi hanya sinyal ya, sinyal kadang Hanya memang sinyal doang sih. problem problem terbesar setiap orang yang lagi meeting gitu, tiba-tiba mati, tiba-tiba nggak ada jaringan. Oke, jadi lingkungan sekitarnya ini, oke, baru kita bilangin sinyal, ternyata sinyal kita ada bermasalah juga nih, Andrew. Baru dibilangin. Iya, makanya. Oke, ada jangan diomongin deh kalau gitu. Jadi Ya, kalau kendalanya itu ya lingkungannya sinyal lah ya. Oke, kita lanjut ya ya, teman-teman supaya sinyalnya nggak bermasalah gitu. Nah, ya. kalau misalkan kegiatan Andra selama kuliah itu ngapain aja? Kegiatan kapan nih? Kalau sekarang sih ya. Kalau Hmm? sekarang ini aku lagi ada banyak banget nih ikut-ikut kayak Ormawa, terus Oke. ikut UKM. Aku sengaja ngikut-ngikut yang kayak Ormawa UKM itu ya supaya yang tadi aku juga bilang nggak, supaya nggak katro-katro amat kan ketemu orang. Jadi Oke. aku pengen ngebuat bonding dulu lah setidaknya kan, ngebuat bonding kayak ikut HMPS, terus dia ikutin apa namanya UKM, ya itu nggak boleh ngomong ya. Oke. Ya itu sengaja aku apa ya, aku ikut-ikut terus ikut acara-acaranya itu supaya memperkuat bonding aku dengan teman-teman dan juga supaya apa ya, nggak membuang waktu saat-saat liburan kayak gini nih. Kan kita ada punya liburan berapa kak? 2 bulan, sebulan ya? 1 bulan lebih lah ya kita udah libur Satu dari bulan Juli. lebih. 1 bulan lebih itu kan lumayan banyak tuh kan. Daripada nggak melakukan hal-hal yang nggak, yang apa ya, yang kurang, yang bisa dibilang kurang, itu buang-buang waktu. Mending kalau aku sih cari-cari hal-hal yang penting-penting aja sih, hal yang bisa apa ya, meningkatkan skill-skill diri aku gitu sih kak. Hmm. Oke, berarti kegiatannya cukup padat ya. Andro nih salah satu Hmm. tipikal anak yang aktif ya, karena tadi di awal juga udah bilang teman-teman, kalau orangnya nggak bisa diem harus ya banyak gerak dalam ikut aktivitas apapun itu, ikut ormawa, ikut UKM, ikut acara-acara, dan tapi tidak akan mengganggu waktu kuliahmu kan, Andro? Nggak mengganggu sih. Itu harus apa ya? Kita tuh harus bisa manage waktu sih. Gitu aja sih kalau aku. Oke, karena memang mahasiswa ya sulit membagi waktu, tapi gimana caranya juga kita harus mengatur waktu dan mengatur diri kita sendiri. Nah, kalau misalkan tantangan terbesarnya Andro apa selain tadi sinyal selama kuliah apa tuh? Tantangan terbesar ya. Kuliah udah, sinyal udah. eh Apa ya tantangan terbesar ya? Mungkin pembuktian diri sih sebenarnya sih lebih tepatnya. Heeh, itu menjadi tantangan terbesar karena jujur, em, di mana ya bilang, bisa dibilang ya, kalau selama kuliah ini kan mungkin banyak yang meremehkan ya dengan prodi kita nih, bisa nih banyak nih karena kan ada teman juga yang bilang kalau BK apa sih, maksudnya masuk BK lebih baik yang kayak masuk ke mana, lebih baik masuk akuntansi atau apa namanya, ekonomi atau psikologi, itu kan masih lebih baik itu daripada pendidikan kayak BK. Nah di sini sebenarnya menjadi tantangan terbesar diri aku untuk kayak apa ya, membuktikan sih sebenarnya orang-orang yang telah meragukan hal tersebut bahwa ternyata tuh BK itu sangat penting gitu loh.
bahwa tuh dengan keberadaannya bimbingan dan konseling ini nih, apa ya, itu dia mempunyai nilai yang sangat, keberadaannya mempunyai nilai yang sangat, apa namanya, nilai yang sangat positif gitu loh bisa dibilang. Karena dengan adanya bimbingan konseling, maka apa namanya, apa namanya, dengan adanya bimbingan konseling kayak siswa-siswa, terus siswa-siswa yang kayak SD, SMP, SMA itu kan mereka bisa apa ya? Mereka bisa menjadi lebih baik lagi karena adanya keterlibatan guru dan konseling itu kan, seorang guru BK itu kan juga termasuk dalam sebuah guru kan. Nah, itu menjadi apa ya? Tantangan terbesar untuk membuktikan bahwa tuh sebenarnya BK itu nggak apa ya, nggak sesuai dengan apa yang orang lain bilang gitu. Karena BK sendiri kita masih bisa, apa namanya, bisa bilang berkreasi, kita masih bisa membuat inovasi baru untuk menjadi yang terbaik gitu kak kalau aku sih. Baik, pembuktian diri hanya dua kata yang akhirnya ini menyentuh aku juga ya, karena memang seperti yang kita ketahui juga banyak orang yang meremehkan gitu. Kamu sendiri sering diremehkan karena kamu masuk BK? Banyak kak, nggak Oke, masalah sih. Oh, banyak banget, tapi nggak ya masalah. itulah hidup lah kak, itulah hidup. Jadi ya kita harus membuktikan sih kak kayak gitu. Jangan sampai kita diituin, diinjek-injek lah, masalahnya apalagi BK kan tempat kita gitu. Mungkin karena mereka hanya melihat dari covernya saja, kalau kata orang-orang Hmm. keren itu, Hmm. melihat buku dari covernya saja, dan mungkin pandangan orang yang melebel masuk BK itu cuman jadi guru, dalam tanda kutip mereka tuh cuman gitu, cuman guru BK, nangkepin siswa bermasalah, bandel gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu. Andro sendiri teman-teman udah banyak belajar di masuk BK ini nggak hanya membentuk diri menjadi calon guru BK saja gitu. Karena memang guru itu pada dasarnya penting ya, karena di mana kita menimba ilmu kita, di mana kita mendapatkan pengetahuan. Dan Andro sendiri membuktikan kalau di BK ini udah banyak belajar mengontrol emosi Andro sendiri, mempelajari bagaimana kita mendampingi teman kita yang sedih, emosi, nggak bisa ngatur emosinya. Mungkin ada orang yang emosian banget gitu ya. Tapi ya itulah, orang hanya melihat sebelah mata ya Andro lagi-lagi dengan hmm, dua kata ya, pembuktian diri. Membuktikan kalau kita tidak seremeh itu. Banyak Hmm. sebenarnya yang dipelajarin di bimbingan konseling, membentuk jati diri, dan lain sebagainya. Kalau saat ini nih, cara Andro membuktikan diri yang udah mulai ditunjukkan tuh apa sih? Hal yang aku udah tunjukin ya kak ya, itu kayak memberikan hasil yang terbaik di dalam BK ini sih, udah itu aja. Kayak aku udah dapat nilai yang ya bisa dibilang cukup memuaskan gitu kan, nggak maksudnya nggak sampai 3,5 IPK, nggak 3,5 ke bawah kan. Itu kan sebenarnya udah salah satu pembuktian bahwa tuh aku nih walaupun misalnya dari BK nih, tapi aku masih bisa mendapat IPK yang nggak buruk-buruk amat, nggak sampai 2 gitu kan, nggak sampai 2. Itu sebenarnya udah salah satu pembuktian dari diri aku sih. Kayak aku udah ikut apa namanya, ikut-ikut organisasi gitu, itu kan sebenarnya udah salah satu pembuktian diri aku sebenarnya di dalam BK ini. Karena kan dulu aku tuh nggak pernah ikut organisasi, jadi aku nggak pernah ikut organisasi, dan ketika aku masuk BK, aku semakin apa ya, semakin banyak ya orang-orang lah ya yang itulah ya, ya tahu sendiri kan bagaimana. Akhirnya aku mulai membuktikan nih pelan-pelan, aku udah dapet nilai bagus di mata kuliah di BK. Terus aku juga apa namanya, ya udah mulai ikut organisasi gitu, kayak gitu sih kak kalau aku. Berarti walaupun baru 2 semester, sudah mulai membuktikan diri ya ke orang-orang yang
meremehkan kalau nilainya juga puji Tuhan bagus, tidak IPK-nya nggak 2 lah ya, masih di atas 3,5. Terus ikut organisasi dan itu sebenarnya benar sih kata Andro itu salah satu pembuktian kalau misalkan BK itu tidak serendah itu. BK tuh bisa loh punya prestasi, BK tuh punya segudang prestasi yang orang-orang tuh nggak melihat itu gitu. Dan ngomongin nilai nih ya, berarti IPK bisa lah yang 4. Kalau IPK dikit lagi dari 4 tuh, dikit lagi. Oke, dikit lagi. Dikit Bisa lagi. lah ya nanti 3,5 Iya, tahun pakai cincin bisa lah ya. iya, 4 bisa lah. Harusnya sih. Kalau dosennya Harusnya nggak ya. gagal sih. Harus harus supaya membuktikan diri juga kalau misalkan BK ini ada loh. BK ini nggak sebelah mata, nggak hanya jadi guru yang nangkepin bandel. Mungkin dulu kamu pas SMA bandel seragamnya dikeluarin kah atau kaos kakinya nggak ada lah. Itu kan itu ya pandangan orang mungkin yang akhirnya mengecap BK itu jadi hal yang buruk gitu. Padahal sih enggak ya, banyak banget kita mempelajari karena kita sama-sama dari BK nih basic kan teman-teman. Banyak banget sih kayak aku belajar, oh ternyata memperbaiki diri, aku harus bagaimana menyikapi teman kita yang lagi sedih, bagaimana kita nggak toksik terhadap diri kita sendiri, apalagi sama temen gitu kan. Dari semua cerita Andro ini termasuk Andro suka apa ya diremehkan nih sama teman-teman mungkin. Harapannya apa sih selama bisa berkuliah di bimbingan konseling sendiri? Harapan pribadi ya. Ya, harapan pribadi. Oke, kalau harapan pribadi sih, ya aku berharap sih bisa menjadi garam dan terang sih, kehadiran aku bisa menjadi garam dan terang untuk sekitar aku aja sih. Udah itu aja, nggak perlu banyak. Oke, harapannya menjadi garam dan terang berarti juga siap ya untuk melayani dengan segudang prestasi dan ilmu pengetahuan yang Betul mendekati banget. IP 4. Yoi. Pastinya Anda ini dong. bukan cukup ya, pinter banget berarti ya, udah bisa sampai 4 gini, dikit lagi 4. Pertahanin ya nilainya ya, biar nanti wisuda bisa dapet cincin, terus 3,5 tahun kan siapa tahu bisa lebih cepet gitu kan. Iya betul. Oke, nah kalau misalkan selama masa pandemi ini ya, kamu kan tadi bilang cerita kamu aktif kegiatan ya, organisasi, terus acara-acara, UKM juga, itu kan berat tuh. Berat banget, apalagi di masa pandemi, yang bosan mungkin UKM-nya bisa lari-lari, sekarang cuma diem di rumah. Hmm. Banyak banget kegiatan yang kamu ikutin, orang tua kamu sendiri sebenarnya gimana sih? Peran di rumah gitu ya. Selain menjadi orang tua, apakah mendukung Andro di BK dengan kesibukannya atau misalkan jangan dulu deh kamu, jangan aktif-aktif dulu deh. Gimana tuh peran orang tua kamu? Kalau peran orang tua sih mereka lebih arah ini kayak lebih ke arah terserah aku sebenarnya, terserah aku mau bagaimana asalkan aku bertanggung jawab gitu aja kak. Karena kan aku udah apa ya, aku udah dewasa, terus aku juga yang mempunyai tujuan hidup kan, ya semua hidup ini kan yang aku jalani sebenarnya aku yang apa ya, aku yang nakodain istilahnya apa yang nakodain. Jadi mereka cuman hanya memberi apa ya dorongan aja sih, bro, dorong semangat atau misalnya jika ada hal yang mereka anggap itu buruk, mereka itu mulai apa ya kayak memperingatkan misalnya kalau aku misalnya pengen mudik nih, misalnya aku pengen mudik sih, nggak masalah aku pengen jalan-jalan. Nah, contohnya aja, itu orang tua mungkin kayak memberikan saran, mungkin jangan jalan-jalan dulu, mungkin takutnya hujan. Mungkin orang tua hanya memberikan apa ya, memberikan pendekatannya seperti itu sih kak. Hmm. Lebih agak sedikit melepas. Hmm. Tanggung jawab juga ya, karena Andro juga sudah besar, jadi orang tua percaya Andro bisa mengambil keputusannya sendiri, tapi kalau memang mungkin dirasa ini sudah mulai tidak baik, ada tanda-tanda aroma tidak baik, barulah orang tua mencoba untuk menasehati dan menegur ya, memberi saran. Betul. Oke, nah aku mau balik lagi deh ke BK ya, ke BK. Selama pandemi ini gitu, selama online ini metode pembelajarannya tuh seperti apa sih, Andro? Kan Metode belajarnya konseling pembelajaran. ya, konseling berbau teknik-teknik dan lain sebagainya. Metodenya tuh seperti apa sih? Metode pembelajaran ya. Hai.
gimana ya, kayak aku sih kalau jujur kalau metode pembelajaran aku masih agak sedikit goyah, jujur. Aku ada sedikit goyah Oke. karena saat pandemi ini adalah saat-saat cukup yang berat juga sih buat diri aku sih. Kayak mau metode belajarnya sekarang tuh aku sering kali misalnya kayak belajarnya ini bisa hari ini belajar, nanti bisa aja besok kan kakak belajar, dan itu sebenarnya apa ya, agak sedikit cukup ini sih kak, cukup eh, memberikan dampak buruk juga sih ke aku sih kak, kayak metode belajar aku yang sering banget nih goyah nih, yang maksudnya aku belum punya metode pembelajaran yang pakem itu pas saat semester satu dan awal semester 2 itu ngebuat diri aku sih jadi kayak agak gimana ya, kayak ketinggalan, hampir ketinggalan semuanya loh, hampir ketinggalan kayak pembelajaran yang ini misalnya nih, karena kayak pembelajaran statistik. Jadi karena aku nggak punya metode pembelajaran yang pakem dan tujuan yang jelas, itu aku jadi agak sempat sedikit goyah. Tetapi akhirnya aku udah mulai nih ngubah metode pembelajaran aku. Kayak bagaimana sih belajarnya? Jadi aku nih kalau belajar pasti aku akan mendengarkan apa namanya? Mendengarkan ketika dosen ngomong itu dengan serius. Jangan, maksudnya itu aku akan fokus banget kalau pembelajaran pas satu dosen lagi ngejelasin. Karena aku ini kan jujur bukan tipe yang apa ya, bisa dibilang kutu bukuan lah. Aku bukan kutu buku dan aku juga agak sedikit sibuk juga sih kalau untuk belajar-belajar apa namanya yang kayak kemarin-kemarin gitu kan. Aku juga agak sedikit malas juga. Jadi aku emang bener-bener banget kalau ketika dosen ngejelasin, aku tuh bener-bener fokus banget gitu. Itu aja sih kak kalau aku. Nih, lagi-lagi mempunyai cara tersendiri juga ya, walaupun sempat terganggu gitu ya, dengan ya karena pandemi ini lah banyak ya tantangannya, banyak gangguannya. Tapi kalau metode pembelajaran dari Bapak Ibu dosennya itu sebenarnya menyenangkan nggak sih menurut kamu di masa pandemi ini? Membosankan sih. Awalnya menyenangkan tapi membosankan sih. Bener-bener, jujur membosankan sih. Tapi ya mungkin aku sih harapannya nanti semester 3 ini mereka bisa menemukan ini sih. Kok enggak kita juga bisa memberikan saran ke mereka beberapa metode-metode baru misalnya. Karena kan kalau dengerin celotehannya mungkin celotehan lagi kan. Mungkin kita kayak mendengarkan mereka menjelaskan mata pelajaran, ada kadang-kala tuh kita juga merasa boring kan. Nah, itu bisa sih Kak. Mungkin kita semester 3 aku sih harapannya dosen bisa memberikan apa ya? Memberikan metode baru lah yang membuat kita itu selain paham, kita juga nggak terlalu boring. Kayak gitu, Kak. Walaupun sebenarnya menyenangkan ya, cuman mungkin karena kita sudah terlalu lama online gitu, Allah. jadi lama-lama membosankan gitu karena ya memang ya mahasiswa gitu tidak bisa dibohongi online begini bawaannya bosen aja bawaannya pengennya langsung ngobrol langsung gitu tapi so far walaupun Andro sendiri merasa bosan terus-terusan di masa pandemi ini yang harus online ya pendidikannya juga udah terbukti ya Andro ya. Andro mendapatkan ilmu pengetahuan, banyak hal yang positif dan terbukti dari nilai tadi gitu. Oke, mungkin ini kita terakhir ya Andro karena waktu kita hanya 1 jam. Kalau kita terusin nanti nggak selesai-selesai gitu. Iya, iya betul. Mungkin Oke. kan Andro udah mau jadi kakak tingkat nih September nanti, udah mau punya adik tingkat di September. Woi, asik. Pesan-pesan untuk adik-adik tingkat nanti yang mau masuk Atma Jaya, yang mungkin ada yang mau masuk Atma tapi masih ragu. Terus pesan-pesan juga buat teman-teman Andro deh dimanapun berada. Oke. Kalau mungkin pertama anak Camaba dulu ya. Boleh, boleh. Oke. Kalau aku dari untuk anak Camaba adalah selamat
karena kalian sudah melalui masa pendidikan S3 yang menyenangkan, yaitu SD, SMP, SMA. Dan aku juga mengucapkan selamat datang di dunia perkuliahan. Nah, di dunia perkuliahan ini, aku harap sih kalian bisa merubah mindset guru kalian. Kalian merubah pola-pola guru kalian, dan kalian juga di sini harus mempunyai tujuan yang pasti untuk apa kalian kuliah. Kalian mau kuliah itu mau karena keinginan kalian, atau kalian kuliah atau karena ingin atau menjadi kebutuhan kalian, atau apa yang kalian butuhkan. Itu mungkin aku untuk Camaba ya. Kalau untuk prodi, aku bilang tetap semangat. Pada saat pandemi saat ini nih, kita udah melalui 2 semester, udah melalui 4 semester, udah 6 semester. Kita udah melalui hal ini udah hampir 1 tahun. 1 tahun ya, kayak bener nggak sih? 1 tahun atau 1 tahun lebih ya? Betul. Setahun lebih, Iya, Kak. itu Seperti itu. 1 tahun lebih. Itu tetap semangat, jangan kendor, dan selalu ingat akan tujuan kenapa kalian ada di kuliah, terutama buat anak BK. Kalian harus tahu nih kenapa kalian ada di BK. Gitu. Itu aja sih Kak kalau dari aku. Oke, tetap semangat dan ingat tujuan kenapa kalian mau kuliah di bimbingan konseling. Baik, terima kasih banyak Andro atas pesan-pesannya dan juga pengalamannya nih dari awal nih menarik banget ya, dari awal pandemi, kuliah, metode pembelajaran Andro sendiri, alfabet, banyak hal-hal positif yang udah didapatkan, dan juga tadi 2 kata yang harus terus diingat, pembuktian diri ya. Pembuktian diri kalau misalkan BK tuh nggak seburuk orang yang dipikirkan, dan metode pembelajaran selama perkuliahannya pun juga sebenarnya menyenangkan juga kok. Jadi kenapa tidak masuk BK gitu ya, Andra ya? Betul Oke, banget. baik. Terima kasih banyak Andro atas waktunya malam hari ini. Udah mau menyempatkan berbagi pengalaman selama kuliah di BK 2 semester ini. Harapannya semoga sukses terus perkuliahannya, lancar terus, bisa membuktikan diri seperti yang tadi Andro harapkan, dan nilainya semoga bisa mencapai 4 ya. Nanti bisa cum Amin. laude. Oke, Amin. oke. Terima kasih banyak ya Oke. Andro atas waktunya hari ini. Oke, Tetap jaga makasih Kak. kesehatan ya. Di rumah aja. Thank Yoi. you Andro. Selamat Oke, makasih malam. Kak. Dah. Oke teman-teman, gimana nih? Tadi sharing dari Mario Andronikus atau Andro yang berbagi pengalaman selama kuliah di BK Atmajaya. Walaupun mungkin BK suka dipandang sebelah mata, dan juga ya itulah orang-orang ya teman-teman, tapi kita harus membuktikan diri, karena dari pembelajaran di masa pandemi ini, walaupun pandemi itu sebenarnya juga asik teman-teman, juga menyenangkan. Memang walaupun akhirnya membosankan ya teman-teman, karena lagi-lagi di masa pandemi ini jadinya membuat kita bosan. Nah, terima kasih banyak ya teman-teman untuk waktunya, kesediaannya menonton live pada malam hari ini. Semoga sharing pada malam hari ini dapat membantu teman-teman semuanya. Dan tetap jaga kesehatan, terus patuhi protokol kesehatan, jangan kemana-mana, di rumah aja ya teman-teman. Nanti kita bisa sharing lagi, kita bisa nonton sharing bersama narasumber kita lagi. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, sampai jumpa di sharing ilmu baru selanjutnya ya. Selamat malam.